Pada masa kekhalifahan Umar ibnu Al-Khattab terjadi paceklik dan kekeringan yang cukup lama sehingga kaum muslim menderita. Khalifah Umar ibnu Al-Khattab keluar sambil memegang tangan Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib. Ia memohon kepada Allah agar diturunkan hujan dengan bertawasul kepadanya. Tak lama kemudian Allah menurunkan hujan dan bumi kembali subur. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Orang ini, demi Allah, adalah perantara kepada Allah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga rezeki dan segala urusan kita selalu dilancarkan. Yuk tuliskan hajat kalian di kolom komentar. Semoga segala hajat dan keinginan kita semua segera dikabulkan. Ternyata banyak kisah sahabat-sahabat Nabi mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum banyak terdengar di telinga kita. Salah satunya yaitu kisah sahabat yang kami buat di video kali ini. Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib seorang sahabat dari suku Quraisy, sekaligus paman Rasulullah. Ayahnya bernama Abdul Muthalib ibnu Hashim ibnu Abdu Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah. Ibunya bernama Nutailah bin Janab ibnu Kulaib ibnu Malik. Nutailah adalah wanita Arab pertama yang menutupi Ka'bah dengan kiswah dari sutra. Ia melakukan itu untuk memenuhi nazarnya. Ketika masih kecil, Al-Abbas pernah hilang sehingga Nutailah bernazar akan menutupi Ka'bah jika anaknya itu ditemukan. Maka, ketika anaknya ditemukan, ia menunaikan nazarnya. Usia Al-Abbas lebih tua 2 tahun dari Rasulullah. Pada masa jahiliyah, ia bertugas sebagai takmir masjid dan menyediakan air minum untuk jamaah haji. Al-Abbas menikahi Lubabah Al-Kubro, putri Al-Harits ibnu Hazn Al-Hilaliyah yang dipanggil dengan sapaan Ummu Al-Fadhol. Al-Abbas ikut menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Bayat Aqobah dengan maksud menegaskan jaminan dari kaum Anshor, bahwa mereka siap melindungi dan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan itu, Al-Abbas diberi kesempatan pertama untuk berbicara. Ia berkata, "Wahai Hazraj," maksudnya termasuk juga suku Aus, "sesungguhnya Muhammad di antara kami memiliki kedudukan sebagaimana yang telah kalian ketahui. Kami membela dan melindunginya dari kaumnya yang memiliki keyakinan seperti kami. Di tengah kaumnya ia mendapat kemuliaan, dan di negerinya sendiri ia mendapat perlindungan. Dan sekarang, ia memilih untuk bergabung dengan kalian. Jika kalian memang berniat untuk memenuhi janji kepadanya dan melindunginya dari orang yang memusuhinya, kalian dapat membawanya ke negeri kalian. Tetapi jika kalian akan menghinakannya setelah ia bergabung dengan kalian, maka dari saat ini juga aku meminta kalian untuk meninggalkannya, karena sesungguhnya ia berada dalam kemuliaan dan perlindungan kaumnya dan negerinya." Kemudian Rasulullah memulai dengan membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah, menyeru semua orang yang hadir di sana untuk beriman kepadanya, dan mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Setelah itu Rasulullah bersabda, "Aku membayat kalian agar kalian melindungiku seperti kalian melindungi istri dan anak-anak kalian." Mereka bertanya, "Apa yang akan kami dapatkan jika kami memenuhi janji kami, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab tegas, "Surga." Setelah itu, mereka memilih 12 orang sebagai pimpinan atas kaum masing-masing, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sumpah mereka. Perjanjian ini disebut Bayat Aqobah kedua. Kemudian Al-Abbas bertanya kepada mereka, "Bagaimanakah cara kalian memerangi musuh?" Al-Abbas ingin mengetahui bagaimana mereka menggunakan senjata dan seberapa jauh pengetahuan mereka tentang perang. Pertanyaan itu dijawab oleh Abu Jabir Abdullah ibnu Amr ibnu Haram. "Demi Allah, kami adalah ahli berperang. Kami tumbuh dan berkembang dari perang ke perang. Kami mewarisi keahlian itu dari leluhur kami sendiri. Kami lepaskan anak panah hingga tuntas. Kami lemparkan tombak hingga patah. Barulah kemudian kami gunakan pedang. Kami biasa berperang dalam jarak dekat kami gugur atau musuh kami terkapar."
Wajah Al-Abbas berseri-seri mendengar penurunan tersebut lalu berkata, "Jika begitu, kalian memang ahli berperang. Lalu, apakah kalian memiliki baju perang?" Mereka menjawab, "Ya, kami punya baju perang yang cukup." Tindakan Al-Abbas benar-benar cerdik. Kini, ia benar-benar mengetahui seni berperang orang Ansyar itu. Setelah itu, mereka bubar dan pulang ke perkemahan masing-masing. Ketika meletus perang Badar, Al-Abbas berada di barisan kaum kafir Quraisy meskipun ia merasa sangat terpaksa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami keadaannya sehingga beliau melarang pasukannya menyakiti atau menyerang Al-Abbas dan beberapa anggota keluarga beliau. Dalam perang itu Al-Abbas tertawan oleh pasukan muslim dan tubuhnya diikat dengan ketat. Malam itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gelisah, tak dapat tidur memikirkan keadaan pamannya. Seorang sahabat bertanya, "Apa yang membuat Paduka tak dapat tidur, wahai Nabiullah?" Rasulullah menjawab, "Aku tak dapat tidur karena mendengar rintihan Al-Abbas." Maka seorang sahabat bergegas mendekati Al-Abbas dan mengendurkan ikatannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Kenapa aku tidak lagi mendengar rintihan Al-Abbas?" Sahabat itu menjawab, "Aku telah mengendurkan ikatannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lakukanlah kepada semua tawanan." Al-Abbas menebus dirinya dan dua saudaranya, yaitu Uqail ibnu Abu Talib dan Naufal ibnu Al-Harits. Kemudian ia menyatakan masuk Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa ia masuk Islam sebelum hijrah, tetapi menyembunyikan keislamannya. Selama berada di Makkah, ia selalu membantu Rasulullah dengan memberi kabar tentang kaum musyrik. Tindakan ini dilakukan kaum muslim lain yang masih menetap di Makkah. Al-Abbas juga sering membantu orang-orang yang tertarik pada Islam. Sebenarnya, ia ingin berhijrah ke Madinah, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tempatmu di Makkah, itu lebih baik." Ada juga yang mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau adalah muhajirin terakhir, sebagaimana halnya aku Nabi terakhir." Dalam hadis riwayat Abu Ya'la Al-Maushuli bahwa Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke Madinah, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Paman, tetaplah tinggal di tempat kau tinggal saat ini, karena Allah akan menutup hijrah dengan dirimu sebagaimana Dia menutup kenabian denganku." Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya izin untuk hijrah, Al-Abbas bergegas berangkat menuju Madinah. Ikut dalam rombongan pasukan muslim yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menaklukkan Makkah. Sejak kepergian Al-Abbas ke Madinah, perintah untuk hijrah pun tuntas dilaksanakan. Al-Abbas juga ikut serta dalam perang Hunain dan tetap mendampingi beliau ketika banyak kaum muslim yang melarikan diri dari medan perang itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati dan memuliakan pamannya. Diriwayatkan bahwa beliau pernah bersabda, "Inilah Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib, orang Quraisy paling dermawan dan paling menjaga hubungan." Rasulullah juga pernah bersabda, "Inilah Al-Abbas, orang yang tersisa dari leluhurku." Pada suatu hari Al-Abbas menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan marah sehingga beliau bertanya, "Apa yang membuatmu marah?" Al-Abbas menjawab, "Wahai Rasulullah, apa sebenarnya yang terjadi antara kita dan kaum Quraisy? Jika mereka bertemu dengan sesamanya, wajah mereka cerah ceria. Namun, jika berjumpa dengan kita, mereka bermuka masam." Mendengar pengaduan Al-Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah hingga wajah beliau memerah dan bersabda, "Demi Zat yang telah mengutusku dengan kekuasaannya, iman tidak akan masuk ke dalam hati seseorang hingga ia mencintai kalian karena Allah dan Rasul-Nya." Kemudian beliau bersabda lagi, "Hai manusia, barang siapa menyakiti pamanku, berarti ia menyakitiku, karena paman seseorang adalah saudara ayahnya." Ibnu Majah mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Al-Qasim Yaisi Ibnu Syidkah Ibnu Ali Al-Faqih dengan sanad yang tersambung kepada Abdullah Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Allah menjadikanku kekasih sebagaimana Dia menjadikan Ibrahim kekasih. Tempatku dan tempat Ibrahim berhadap-hadapan di surga, dan tempat Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib adalah sebagai mukmin di antara dua kekasih. Ada beberapa orang yang meriwayatkan hadis tentang Al-Abbas, seperti Abdullah ibnu Al-Harits, Amir ibnu Said, Al-Ahnaf ibnu Qais, dan lain-lain. Misalnya, Abdullah ibnu Al-Haris meriwayatkan dari Abdul Wahab ibnu Hibatullah ibnu Abu Habbah dengan sanad yang bersambung kepada Abdullah ibnu Ahmad dari ayahnya dari Husain ibnu Ali dari Zaidah dari Zaid ibnu Abu Ziyad dari Abdullah ibnu Al-Harits dari Al-Abbas, bahwa ia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ajari aku, wahai Rasulullah, sesuatu yang layak ku minta dalam doa." Rasulullah bersabda, "Mintalah kesehatan kepada Allah." Kemudian pada kesempatan lain aku datang lagi dan berkata, "Wahai Rasulullah, ajari aku sesuatu yang pantas ku minta dalam doa." Rasul bersabda, "Hai Abbas, hai paman Rasulullah, mintalah kepada Allah kesehatan di dunia dan akhirat." Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Al-Fadhal Al-Mahzumi Al-Faqih dengan sanad tersambung kepada Ahmad ibnu Ali ibnu Al-Mutsana dari Muhammad ibnu Ibad dari Muhammad ibnu Talhah dari Abu Suhail ibnu Malik dari Ibnu Al-Musayyab dari Sade, bahwa para sahabat sedang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Baqi Al-Hail. Ketika muncul Al-Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Abbas adalah paman Nabi kalian, orang Quraisy paling dermawan dan paling menjaga hubungan." Diriwayatkan dari Amir ibnu Sade dari Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pasti akan merasakan manisnya iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul." Pada masa kekhalifahan Umar ibnu Al-Khattab terjadi paceklik dan kekeringan yang cukup lama sehingga kaum muslim menderita. Khalifah Umar ibnu Al-Khattab keluar sambil memegang tangan Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib, lalu memohon kepada Allah agar diturunkan hujan dengan bertawasul kepadanya. Tak lama kemudian Allah menurunkan hujan dan bumi kembali subur. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Orang ini, demi Allah, adalah perantara kepada Allah." Ketika hujan turun, banyak orang yang menyentuh Al-Abbas sambil berkata, "Bahagialah engkau, wahai pemberi minum dua tanah haram." Para sahabat mengetahui dan mengakui kemuliaan Al-Abbas. Karena itu, mereka selalu meminta pendapatnya. Karena kemuliaannya, ia banyak mendapat ucapan bela sungkawa saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, karena ia merupakan kerabat beliau yang paling dekat. Juga dikenal sebagai Muslim yang dermawan. Dikisahkan bahwa Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib pernah memerdekakan 70 orang budak. Ketika ia menjadi tawanan perang Badar, para sahabat tak dapat menemukan kain untuk menyelimuti Al-Abbas, kecuali sehelai kain selimut milik pemuka munafik, Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Akhirnya, mereka memakaikan selimut itu ke tubuh Al-Abbas. Dan saat Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengafaninya dengan selimut itu. Orang yang berhasil menawan Al-Abbas saat perang Badar adalah Abu Al-Sairi ibnu Ka'ab ibnu Amr dari Bani Salamah. Berbeda dengan Al-Abbas yang bertubuh tinggi, tubuh Abu Al-Sair jauh lebih pendek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Bagaimana kau bisa menawan Al-Abbas, hai Abu Al-Sair?" "Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki yang membantuku dan aku belum pernah melihat laki-laki itu sebelum atau setelahnya. Ciri-ciri orang itu begini dan begini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh kau telah ditolong oleh malaikat yang mulia." Al-Abbas punya 10 orang anak, semuanya laki-laki, di antaranya Al-Fadhal, Ubaidillah, Qutsam, Abdurrahman, Abed, Al-Haris, Katsir, Aun, dan Tamam. Al-Abbas sendiri merupakan anak bungsu Abdul Muthalib. Al-Abbas wafat di Madinah. Pada hari kematiannya, Khalifah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu ikut menyolati jenazahnya. Itu terjadi kira-kira 2 tahun sebelum terbunuhnya Utsman. Wafat pada usia 88 tahun dan dimakamkan di Baqi. Semoga Allah merahmatinya.
Semoga video ini bisa menambah pengetahuan dan keimanan kita semua untuk menjadi hamba yang lebih bertakwa dan tidak lupa untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjalankan ajarannya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia menonton video-video Ghifari Channel. Yang baik datang dari Allah dan mohon maaf bila kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Sampai jumpa di video dan cerita seru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.